Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, NIM C1B0201444 dari kelas manajemen R003. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul manajemen piutang. Pertama, pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang, atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Selanjutnya, tujuan manajemen piutang. Pertama, membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan atas produk perusahaan. Yang kedua, kondisi ini nantinya akan memberikan dampak positif atas peningkatan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, terciptanya hubungan yang jauh lebih erat antara perusahaan dengan semua pembeli, karena kemudahan yang ditawarkan perusahaan atas barang yang diproduksinya. Yang keempat, dengan adanya piutang, maka perusahaan kecil yang menjadi klien perusahaan tersebut akan mudah untuk berkembang. Yang kelima, membantu dalam bersaing dengan para kompetitor, untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Selanjutnya, fungsi manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan. Merencanakan anggaran atau pos apa saja yang menggunakan pembayaran kredit. Yang kedua, pengorganisasian. Menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Yang ketiga, penerapan atau pengarahan. Menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Yang terakhir, pengawasan. Perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan? Selanjutnya, kebijakan manajemen piutang. Yang pertama, analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjaman layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Yang kedua, persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon peminjam. Yang ketiga, kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah peminjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Yang keempat, mengandalkan pihak ketiga. Kebijakan terakhir bukanlah prinsip utama yang bisa dilakukan untuk mengefisiensi manajemen piutang perusahaan. Namun di dalam persaingan yang semakin ketat dan sangat volatil, mengandalkan pihak ketiga merupakan pilihan terbaik. Selanjutnya, jenis manajemen piutang. Yang pertama, piutang usaha. Jenis ini berbentuk ke dalam kredit yang timbul akibat transaksi antara penjualan barang atau jasa. Yang kedua, piutang wesel. Piutang ini terjadi akibat perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, piutang lain-lain. Jenis ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena bentuknya berbeda dengan piutang wesel dan usaha. Selanjutnya, faktor-faktor manajemen piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan akan ikut menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Semakin besar volume penjualan kredit, akan semakin besar investasi pada piutang. Demikian sebaliknya. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Dalam penjualan kredit selalu tertera kapan piutang tersebut jatuh tempo dan apakah ada diskon yang diberikan. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit atau plafon kredit. Pada sistem penjualan kredit, masing-masing pelanggan akan diberi batas maksimal kredit yang bisa diambil, atau plafon kredit. Plafon kredit untuk masing-masing pelanggan tidak harus sama, tetapi tergantung dari besarnya usaha dimiliki oleh pelanggan. Semakin besar plafon diberikan untuk pelanggan, semakin besar investasi dalam piutang. Yang keempat, kebiasaan membayar pelanggan. Semua piutang yang diperkirakan akan terrealisasikan menjadi kas dalam setahun di neraca disajikan dalam aktiva lancar. Kebiasaan membayar ini menyangkut pemanfaatan diskon period oleh pelanggan. Artinya, semakin pelanggan memanfaatkan diskon period, semakin kecil investasi yang ditanamkan dalam piutang. Yang kelima, kebijakan dalam pengumpulan piutang.
biasanya diberikan piutang jauh lebih mudah dibandingkan dengan penagihannya. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan kebijakan dalam pengumpulan piutang sangat ketat dan ada longgar. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.